Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Mari kita puji dan sembah Tuhan, Allah kita. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Puji Tuhan. Saya percaya bila pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Renungan Pagi pada hari ini. Tema yang akan kita pelajari yaitu mengenai sebuah komitmen. Wow, sebuah komitmen dengan Tuhan. Saya percaya itu bisa membuahkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Ya, dan firman Tuhannya terambil dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa dia menjadikan dirinya hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan, untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang, saya bebas terhadap semua orang. Saya memiliki kebebasan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus tidak menggunakan kebebasan tersebut sepenuhnya. Bahkan dia terus dan mau untuk merendahkan diri sebagai hamba yang rendah. Tujuannya apa? Untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, nah ini temanya mengenai sebuah komitmen, yaitu komitmen untuk kerendahan hati, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup saya juga, mungkin dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Sudah berapa banyak jiwa manusia yang kita bawa kepada Tuhan, supaya percaya kepada nama Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila pagi hari ini kita mau merenungkan bersama, ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah mencerminkan Tuhan? Orang sudah melihat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa bertanya-tanya, "Hei, ada apa di dalam kehidupanmu? Ada siapa dalam kehidupanmu?" Saya rindu biar setiap kita, saya pribadi pun rindu, supaya setiap berjumpa dengan orang, mereka boleh melihat pribadi Kristus, pribadi Yesus dalam hidup saya, dalam hidup saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya rindu pada saat pagi hari ini membagikan beberapa hal yang mengenai dasar atau hal dalam pelayanan kita untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Ada beberapa hal. Nanti kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, kita harus memiliki iman kepada Yesus. Ya, yang pertama sebagai sebuah pondasi, sebagai dasar yang harus kita terapkan, dan kita harus percaya penuh bahwa kita harus beriman kepada Yesus Tuhan kita. Ayat firman Tuhan yang kita baca sama-sama dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oh, puji Tuhan. Ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Inilah dasar firman Tuhan yang harus kita pegang kuat, saudara. Bahwa dengan mulut kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi orang percaya dan kita sudah dibenarkan. Nah, dari dasar inilah kita terus beranjak ya untuk membagikan keselamatan ini juga buat semua orang. Yang kedua, hal yang kedua atau dasar yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya belas kasihan. Dalam Matius 15 ayat 32 mengatakan, lalu Yesus
memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak. Ya, perhatikan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi dasar yang kedua, kita harus memiliki hati yang tergerak dengan belas kasihan untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi orang lain dengan memandang bahwa mereka belum diselamatkan. Mereka harus diselamatkan. Mereka harus dibawa kepada Yesus, kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita. Poin yang ketiga, kita juga harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Seperti 1 Korintus 9 ayat 19 yang kita sudah baca tadi. Saya bacakan kembali. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya saudara, jadi kerendahan hati itu sangat penting. Bukan kesombongan, bukan tinggi hati, atau bukan rendah diri, tetapi kerendahan hati yang membuat anugerah Tuhan dapat mengalir dalam kehidupan kita untuk orang lain. Yang keempat, secara cepat, firman Allah mengatakan, ya, di dalam Matius 28 ayat 19 kita tahu bersama bahwa ini adalah sebuah amanat agung dari Tuhan sendiri. Firman-Nya mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, jadi untuk menjangkau jiwa, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, adalah sebuah perintah, sebuah amanat yang agung dari Tuhan Yesus sendiri buat kita semua orang-orang kepercayaan Tuhan. Yang kelima, percayalah bahwa setiap firman Tuhan yang diberitakan, yang dibagikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan keselamatan itu untuk semua manusia ciptaan Tuhan. Ya, saya imani dan saya percaya bahwa setiap manusia, makhluk hidup yang diciptakan Tuhan berhak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, saya sementara googling, tahukah saudara, menurut World Odometers, ya, per 28 Juli 2023, bahwa jumlah penduduk dunia, ya, ada 8 miliar, saudara. Ada 8 miliar. Wow, cukup banyak. Dan apa saja agama terbesar di dunia? Ya, menurut survei di tahun 2022, saudara nanti bisa searching juga, bisa googling. Ya, yang pertama yaitu agama Kristen. Berapa banyak? Kurang lebih sekitar 2,4 miliar. Ya, penganut agama Kristen. Yang kedua, umat Muslim, saudara kita, 1,8 miliar. Ya, yang ketiga, umat Hindu, sekitar 1,2 miliar. Yang keempat, umat Buddha, sekitar 500 juta. Yang kelima, agama Shinto, ya, kalau nggak salah di Jepang, sekitar 104 juta. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, kurang lebih kontribusinya umat Kristen, ya, sekitar 30%. Ya, di sini saya mau memberitahukan bahwa kita rindu bila banyak orang percaya kepada Yesus. Banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Yang keenam, kita perlu komitmen juga untuk terus hidup dengan benar. Ya, karena kita yang menjangkau jiwa-jiwa, kita yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus, kita pun harus terus hidup dengan benar. 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi kita pun sebagai anak Tuhan,
kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus melatih hidup kita, tubuh jasmani, apalagi tubuh rohani kita, kerohanian kita, dan menguasai seluruhnya. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita pun tidak ditolak oleh Tuhan, oleh sesama kita. Lalu bagaimana jika ketika saya sudah menyaksikan Tuhan, tapi saya ditolak oleh orang lain, ya, oleh orang yang kita ajak berbicara, orang yang kita ajak untuk bercerita tentang Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal tersebut? Ya, bahwa kita ditolak ketika kita sudah memberitakan firman Tuhan, menceritakan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, saudara, kalau berkenan, boleh silakan menulis di kolom komen di bawah, ya, supaya kita bisa sama-sama belajar dari kesaksian Bapak Ibu Saudara semua, untuk saling menguatkan, memotivasi, ya, supaya kita mau terus untuk menjadi anak Tuhan yang suka dan rindu menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya Yesus dalam hidup kita. Ya, boleh saudara boleh tulis dalam komentar, ya, dalam kolom komentar untuk menguatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Lalu menutup firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini, 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dalam hidup kita secara langsung maupun tidak langsung, melalui mulut kita, melalui perkataan kita, ataupun melalui sikap tubuh kita, kehidupan kita, adalah sebuah keharusan. Rasul Paulus mengatakan, puji nama Tuhan. Mari, saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita sama-sama memiliki hati berkomitmen kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, memperbaharui komitmen kami untuk kami memberitakan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan akan ada penolakan, tapi kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami melayani Engkau, untuk kami menyenangkan hati Tuhan, membawa sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin jiwa kepada Yesus untuk diselamatkan, menerima karya keselamatan yang begitu ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah waktu kami ini Tuhan. Pertemukanlah kami dengan orang-orang di mana kami dapat menceritakan kasih Tuhan di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita mau terus berkomitmen bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Di dalam